Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Iwan Rusmianto, dari SMP Negeri 2 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, yakni penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka Belajar adalah langkah-langkah transformasi pendidikan yang disebutkan sebagai arah kebijakan dan strategi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, melalui kebijakan ini, pemerintah bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan. Hasil pembelajaran berkualitas dan mutu pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Transformasi yang diusung dalam kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Ekosistem pendidikan diharapkan menjadi ekosistem yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi dari keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat. Kemudian, guru tidak semata-mata sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai fasilitator kegiatan belajar. Pada modul ini ada 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya mengetahui potensi, karakteristik, serta kebutuhan setiap anak didiknya. Dan hal yang mendasar mulai dari diri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan bukanlah sekedar memasukkan informasi ke dalam kepala siswa, namun juga membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berkepribadian. Oleh karena itu,
Ia mengajarkan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu, bukan hanya sekedar mengikuti kurikulum yang telah ditentukan. Pendidikan juga harus mencakup aspek moral dan karakter. Ia mengajarkan bahwa pendidikan harus membantu siswa untuk memperoleh nilai-nilai moral yang baik dan berkembang menjadi individu yang memiliki karakteristik atau karakter yang kuat. Pendidikan moral dan karakter sangat penting dalam membentuk pribadi yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Ingin jadi guru seperti apa kita? Prinsip utama dalam pendekatan Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya manganukarsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya di depan kita memberi suri tauladan. Ing madya manganukarsa artinya di tengah kesibukannya sebagai harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri handayani berarti di belakang memberikan dorongan moral dan semangat. Pada topik yang kedua atau modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh adalah pendekatan pendidikan yang mencakup semua aspek kehidupan siswa, bukan hanya akademik tetapi juga sosial, emosional, dan fisik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara holistik dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Adapun cara mendidik menyeluruh diantaranya: 1. Membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. 2. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. 3. Mendorong partisipasi aktif siswa. 4. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. 5. Menyediakan program olahraga dan aktivitas fisik. 6. Menyediakan kesempatan untuk belajar di luar kelas. 7. Membangun keterampilan kritis dan kreatif siswa. Pada abad ke-21, pendidikan semakin terbuka dan aksesnya semakin mudah. Melalui platform digital, kini pendidikan bukan hanya berfokus pada penguasaan keterampilan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan inovatif. Selain itu, pendidikan juga harus menghadapi tantangan seperti perubahan lingkungan, perubahan ekonomi, dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Secara keseluruhan, pendidikan selama 1 abad telah mengalami perubahan yang signifikan dari fokus pada penguasaan keterampilan akademik hingga pengembangan keterampilan yang lebih holistik dan inklusif. Pendidikan terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mempersiapkan siswa untuk sukses dalam kehidupan mereka. Menjadi manusia secara utuh melibatkan pengembangan seluruh aspek diri, sehingga seorang dapat mencapai potensi terbaiknya sebagai manusia yang sehat, bahagia, dan bermakna. Ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan, memerlukan kesadaran diri, refleksi, dan kerja keras untuk mencapai keseimbangan dan keutuhan dalam hidup. Selain itu, menjadi manusia secara utuh juga melibatkan pengembangan emosional, termasuk kemampuan untuk mengelola emosi dan hubungan dengan orang lain secara sehat.
Ini melibatkan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, berkomunikasi secara aktif atau efektif, serta mengatasi konflik dan tantangan dalam kehidupan. Sebagai pendidik, penting untuk memahami dan menghargai kodrat murid sebagai individu yang unik, serta membantu siswa dalam pengembangan diri mereka pada kodrat alam dan zamannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan dukungan dan bimbingan individu, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Beberapa sifat dan karakteristik yang dapat dianggap sebagai kodrat murid antara lain: 1. Kecenderungan alami untuk belajar dan mencari tahu. 2. Kepribadian dan gaya belajar yang berbeda-beda. 3. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. 4. Keterampilan dan bakat yang berbeda-beda. 5. Kepedulian dan rasa empati terhadap orang lain. 6. Kemandirian dalam belajar dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, potensi untuk berkembang dan tumbuh sebagai individu yang bahagia. Asas Trikon. Yang pertama, kontinu. Pengembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau bangsa masing-masing. Dan yang ketiga, konsentris. Artinya, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Melatih dan mendidik budi pekerti merupakan bagian penting dalam pendidikan karakter dan moral siswa. Budi pekerti atau etika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya. Budi pekerti meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, kepedulian, sopan santun, tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Adapun cara dalam melatih dan mendidik budi pekerti siswa antara lain: 1. Memberikan contoh yang baik, melakukan pembiasaan, menyampaikan nilai-nilai budi pekerti secara eksplisit, mengembangkan kesadaran diri, dan kolaborasi dengan orang tua. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid dan membimbing mereka untuk memperbaiki bangsa adalah dua hal yang saling terkait dan penting dalam pendidikan. Guru perlu mengembangkan kemampuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa, serta membimbing siswa untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik dan berkontribusi dalam memperbaiki bangsa. Seorang guru perlu menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik, serta mengajarkan dan membimbing siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Guru juga perlu mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat sekitar, sehingga siswa dapat berkontribusi dalam memperbaiki segala bangsa
memperbaiki bangsa melalui kegiatan sosial, dan pengembangan ekonomi. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid-murid membutuhkan peran dan kerjasama yang baik antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, masyarakat, dan sekolah memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam membantu murid untuk belajar dan berkembang secara optimis atau optimal. Oleh karena itu, kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Yang pertama, peran keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak dalam pembelajaran. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu anak-anak untuk memahami pentingnya pendidikan, memberikan dukungan emosional dan motivasi, serta memberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas, seperti membaca buku bersama, melakukan diskusi, dan mengunjungi tempat yang dapat memperluas wawasan anak. Keluarga dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak-anak dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan mengajarkan nilai-nilai moral yang didapatkan. Terima kasih. Demikian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada Bapak Ibu guru sekalian. Dan selamat bertemu kembali di topik berikutnya bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.